Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Yang siang ini saya sedang berada di kebun karet, di tengah kebun karet. Karet unggul ya teman-teman. Sekarang lagi berteduh beristirahat di bawah pondok di tengah kebun yang sudah cukup tua. Pondok ini karena sudah mulai rusak, atap-atapnya juga mulai berkarat dan banyak yang berlubang. Hari ini saya sedang meracun pohon-pohon karet yang ada di lokasi ini karena sudah diganti atau disulam dengan pohon sawit ya. Jadi masa kejayaan karet sudah lewat. Ini kebun karet yang tersisa yang di lokasi ini, karena yang di sebelah sana sudah lebih dahulu pohon-pohon karetnya ditebang kemudian diganti sawit. Sebelah sana juga tadinya juga pohon karet juga sudah ditebang semua, menjadikan kebun sawit. Nah sekarang ini tinggal spot atau daerah atau kebun yang terakhir, kebun karet. Ini kebun karet unggul ya teman-teman. Jadi semenjak Desember sudah saya tanam sawit, ada sekitar 70 pokok sawit ya, dengan ukuran 9 kali 9. Jarak antara sawit yang saya sudah tanam Desember kemarin itu 9 kali 9 antar pokok. Dan karetnya memang sengaja tidak saya tebang supaya tidak terlalu sulit, karena memang semuanya dikerjakan manual. Jadi setelah ditanam sawit, kemudian baru karet-karet yang cukup besar itu diracun supaya dia mati, meranggas gitu ya teman-teman. Karena memang bukan perusahaan yang pakai eksa atau doser langsung diratakan, tapi karena kami adalah petani kecil, jadi ya dengan cara manual, pohon-pohon kecil, perdu-perdu kecil ditebang, kemudian kita ajir, kemudian kita tanam sawit dulu, kemudian pohon-pohon yang besar, karet yang besar, itu baru pelan-pelan kita bunuh menggunakan racun kayu. Begitu teman-teman caranya. Nanti kita akan segera lihat gimana penampakan pokok-pokok sawit, kemudian juga karet-karet, pokok-pokok karet yang sudah diracun. Hari ini sudah terakhir, kemudian besok pagi saya akan menyemprot rumput, perdu, dan paku-paku yang sudah mulai tinggi di area ini supaya menjadi lebih bersih. Oke teman-teman, kita check it out ke lokasi. Kita sekarang menuju pokok-pokok karet yang ada di lokasi ini. Sudah kita mulai racun. Ini di dekat pondok ada satu bibit sawit yang sudah kita tanam di bulan Desember kemarin ya. Ini bibit marihat. Jadi di lokasi ini kombinasi antara beberapa jenis bibit sawit. Ini marihat, ada juga sokpindo, ada juga bibit sriwijaya. Jadi kita memang mencampur. Jadi di satu lokasi ini ada 3 jenis bibit. Ya, ini pondok yang tadi tempat saya berteduh untuk beristirahat dari panas matahari maupun hujan. Jadi orang sini bilang pondok hujan ya. Ini ada pohon, jenis pohon nangka ya. Kita lihat ini bekas karet, batang karet yang sudah kita kulitin, kita lukai, kemudian kita kasih racun khusus untuk racun khusus kayu ya. Di sini ada bibit sawit juga yang sudah ditanam. Ini tidak kita bunuh atau kita racun karena ini adalah durian ya. Jadi di lokasi ini juga ada beberapa pohon durian yang sudah cukup besar, kira-kira sekitar 20 meter. Di sana ada satu, di sana ada satu, ini satu, kemudian ada satu lagi di sana, satu lagi di sana, satu lagi di sana. Ya, jadi emang area ini zaman dulu kakek nenek kita itu sering menanam biji
durian sehingga dia tumbuh dengan agak tidak tertata rapi ya. Di sini malah ada pohon jengkol ya. Di sini ada pohon rambutan. Jadi di atas pondok hujan atau pondok berteduh itu malah ada pohon rambutan. Di sana ada pohon durian lagi, durian ratus. Orang lokal di sini menyebutnya jadi durian yang dimiliki oleh sanak keluarga besar kami yang ada di sini. Inilah teman-teman penampakan dari kebun karet unggul, karet-karet unggul. Yang sudah kami sulam, kita ganti dengan pohon sawit. Jadi kebun karet menjadi kebun sawit. Ya, kenapa begitu? Karena memang sekarang harga karet sudah tidak ada lagi, sehingga para petani termasuk saya juga mengganti kebun karet menjadi kebun sawit yang notabene hari ini itu nilai panennya itu cukup baik untuk para petani termasuk saya. Jadi di tempat kami itu sekitar 2000 sampai 2300 di tingkat petani. Kami jualnya ke pengepul. Ini ada satu lagi. Ya, ini karet yang sudah kita racun. Di sini karet juga sudah kita racun. Sebetulnya sayang, cuman memang sudah berakhir masa kejayaan karet. Akhirnya kita musnahkan, kita ganti dengan sawit. Di sebelah sana itu ada deretan pohon sawit kami juga. Itu juga dulu adalah pohon atau kebun karet. Di sebelah sana juga dulunya juga deretan pohon karet yang sudah kami sulam menjadi kebun sawit sekarang. Karet sekarang sudah tidak ada harganya, jadi kita ganti dengan sawit. Mungkin karena pertarungan global dengan Uni Eropa kali ya. Kalau teman-teman tahu kenapa karet sekarang ada harganya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan nasib sawit pun juga sebetulnya masih tanda tanya di masa depan, karena sawit pun juga mengalami tentangan dari Uni Eropa. Ya, tapi entah, mudah-mudahan Indonesia dalam hal ini sebagai produsen CPO sawit yang terbesar di dunia bisa mengatasi hal tersebut, sehingga kami para petani juga masih bisa hidup dengan cukup baik di negeri kita ini. Nah, setelah selesai meracun pokok-pokok besar dari karet, besok pagi saya akan menyemprot dengan herbisida tanaman-tanaman pakis ini, perdu, rumput, ilalang, rumput liar, supaya menjadi lebih bersih, supaya nanti pas pemupukan pun juga bisa menjadi lebih optimal, teman-teman. Saya naruh motornya di sana, teman-teman. Di bawah sana juga dulu adalah kebun karet yang sekarang juga sudah berubah menjadi kebun sawit. Untuk herbisida saya menggunakan merek Roundup untuk meracun kayu-kayu karet yang besar. Saya menggunakan Starlon, teman-teman. Jadi setelah dikerat batangnya, saya oles dengan, atau saya kucuri dengan racun
Starlon ini. Ini cukup kuat ya racunnya teman-teman. Pohon-pohon yang besar sekalipun juga bisa mati setelah diracun. Tekniknya demikian teman-teman. Setelah kita pilih pokoknya, kita kerat sekujur sekeliling batang, kemudian baru dioles atau dikucur dengan racun Starlon tersebut. Inilah teman-teman kisah kebun karet kami yang tersisa hanya ini. Akhirnya kita relakan untuk berganti karena masa kejayaan karet sudah lewat. Dan kami berharap sebagai petani, mudah-mudahan setelah sawit kami menjadi besar dan panen, maka kehidupan kami juga akan lebih baik. Doakan saja teman-teman semua, semoga semua para petani di seluruh Indonesia, termasuk petani sawit seperti kami, itu selalu sukses dan hidup dengan baik di negeri kita tercinta ini. Oke teman-teman, kira-kiranya itu video kami hari ini, kali ini. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam sehat, salam sukses selalu teman-teman. Bye-bye.